A few moments later. Oke, materi ini tuh berisi tentang yang pertama itu ada pengenalan dynamic routing, satu topologi dua router, konsep static routing versus dynamic routing, lalu konfigurasi EIGRP dua router, lalu setup topologi 3 router, lalu konfigurasi EIGRP VLAN, dan terakhir setup topologi VLAN. Oke, yang pertama itu adalah pengenalan dynamic routing. Nah, materi ini menjelaskan konsep dasar routing dinamis, yaitu metode router menemukan dan memperbarui rute jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing. Dibanding routing statis, dynamic routing lebih fleksibel karena menyesuaikan perubahan jaringan tanpa perlu konfigurasi manual. Lalu yang kedua itu adalah setup topologi dua router. Nah, bagian ini membahas cara membuat topologi dasar yang terdiri dari dua router. Biasanya mencakup satu, menghubungkan dua router atau serial atau Ethernet, dua, mengatur IP address di tiap interface, dan terakhir memastikan kedua router bisa saling ping atau mengirim. Lalu tujuannya agar siswa siap melakukan konfigurasi EIGRP. Lalu yang ketiga di sini ada konsep static routing versus dynamic routing. Routing statis ini yang pertama, rute dibuat manual, terus tidak berbau otomatis, dan cocok untuk jaringan kecil. Kalau routing dinamis, itu adalah router saling bertukar informasi rute, bisa menyesuaikan jika ada link down, dan lebih efisien untuk jaringan besar. Lalu di sini adalah setup topologi 3 router. Nah, menjelaskan pembuatan topologi dengan 3 router yang saling terhubung sehingga rute lebih kompleks. Ini mempersiapkan praktik EIGRP pada jaringan yang lebih besar. Lalu ada setup topologi VLAN, yaitu menjelaskan cara membuat topologi yang melibatkan satu, switch dengan beberapa VLAN, dua, router atau layer 3 switch, dan terakhir PC dalam berbagai VLAN. Tujuannya itu agar trafik antar VLAN bisa di-routing oleh EIGRP. Nah, setelah ini kita langsung saja ke prakteknya. Oke, kali ini kita akan belajar yang namanya EIGRP atau kita sebut juga dynamic routing. Nah, teman-teman tahu kan artinya static dan dynamic? Coba kita lihat dulu. Kita ketik dulu di sini. Nah, static itu artinya adalah manual. Kalau dynamic itu artinya auto. Nah, untuk static routing, seperti yang kalian tahu atau teman-teman tahu, bahwa di sini kita akan melakukan konfigurasi routing secara manual. Misalkan di sini menambahkan network baru, artinya kita harus melakukan manual konfigurasi di router maupun di router kedua dan router ketiga. Nah, router ketiga ini sudah connected ya untuk IP route dari switch tersebut. Artinya, kalau misalkan kita melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang. Misalkan di sini kita akan menambahkan lagi router. Menambahkan router yang ini. Nah, artinya kita akan melakukan konfigurasi di tiap-tiap router lagi untuk kasih tahu bahwa jalur ke IP route di sini harus lewat mana, gitu ya teman-teman untuk static routing. Nah, untuk dynamic routing itu tidak usah melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Jadi, misalkan kita sudah konfigurasi ini, lalu network kita berkembang, menambahkan router satu di sini. Pakai yang 29.11.11. Nah, lalu di sini kita konekkan. Nah, yang di setting itu hanya di misalkan di router yang ditambahkannya saja. Nah, di sini settingnya untuk setting dynamicnya hanya di router saja. Otomatis berarti yang router yang lainnya itu akan terupdate. Jadi tidak usah melakukan konfigurasi di router-router lagi. Tetapi hanya di router yang baru saja ditambahkan. Jadi ya router ketiga, 2, dan 1 itu akan ngikutin IP-nya atau di router 1, 2, 3 itu akan terupdate IP route-nya. Itu ya teman-teman untuk dynamic routing. Jadi teman-teman kalau untuk static routing itu artinya kita harus manual kepada semua router satu persatu melakukan konfigurasi. Nah untuk dynamic routing atau EIGRP itu tidak akan melakukan satu persatu konfigurasi IP route-nya. Jadi hanya melakukan konfigurasi di dynamic routing router yang baru ditambahkan saja. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke praktek. Oke, kali ini kita langsung saja belajar dynamic routing. Langsung saja kita masukkan dua router. Ini, 1, 2. Maaf.
Oke, lalu kita masukkan PC. Oke, di sini lalu kita hubungkan. Dari router ke router, lalu dari PC ke router, lalu ke PC dan router juga. Oke, kita ganti dulu namanya di sini. Jadi R1 atau router 1. Lalu di sini router 2. Di sini PC 2. Lalu di sini PC 1. Kita coba konfigurasi saja, langsung kita masukkan dulu IP-nya di sini. Yang PC 1 itu IP-nya 192.168.10.2/24. Lalu di PC 2 IP di ini aja, di rack 1 dulu. IP-nya itu adalah 192.168.10.1/24. Lalu di PC kedua IP-nya itu adalah 92.168.20.2/24. Lalu di IP router kedua kita ganti di sini jadi 20.1/24. Oke, ini tuh yang di sini tuh itu IP gateway ya. Lalu kita tambahkan yang di sini, yang di router 1 yang di 00 itu IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Lalu di sini itu adalah 10.10.10.2/24. Oke, kita langsung saja coba konfigurasikan dari router pertama dulu di sini. Kecilkan dulu, lalu klik ketik no, lalu enable, lalu konfigurasi terminal, lalu ketikkan interface range. Ini kita yang gig 00 gig 01, berarti gig 00 sampai 1. Lalu kita matikan dulu ya, no shutdown. Enter. Oke, di sini saya menyala, tinggal yang di sini, berarti kita ke router kedua. Kita klik no, lalu enable, lalu konfigurasi terminal, lalu interface range gig gig 00 sampai 1, enter, lalu no shutdown. Oke, sudah selesai. Sekarang sudah menyala semua. Terus lalu kita konfigurasikan IP-nya. Kita ke router pertama, lalu masukkan interface gig 00, masukkan IP address-nya, IP address yaitu IP address-nya ini 10.10.1, 10.10.10.1, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.0, enter, lalu exit. Lalu kita masukkan interface gig 01, enter, lalu IP address kita masukkan 192 ini ya, 10.1 92.168.10.255.255.255.0, enter, exit. Oke, sudah selesai di router pertama. Sekarang di router kedua. Interface gig 00, lalu IP address-nya
Kita lihat dulu, takut salah. Yang titik 2 ini. 10 titik 10 titik 10 titik 2 255 titik 255. No, enter. Lalu exit. Lalu kita interface di 01 enter. Lalu IP address-nya ini ya, 20.1. 92.168.20.1 255 255.255.0 enter, lalu exit. Sekarang kita konfigurasi di PC pertama. Kita klik PC pertama, lalu masukkan kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu yang ini ya. Kita salin aja. Masukkan 2, lalu sama pasnya. Lalu IP gateway-nya itu yang ini. Ya. 192.168.10.1. Bentar. Lalu di PC 2 sama bahasa ini ya. Kita kecilkan dulu. Desktop, IP configuration. Salin aja. Menjadi 20.2. Enter. Lalu IP-nya ini 20.1. IP gateway-nya. 20.1. Oke, sudah. Sekarang ini sudah selesai melakukan setup-nya. Nah, sekarang di PC pertama, untuk melakukan komunikasi dengan PC kedua itu tidak bisa karena di sini routernya belum tahu IP yang di PC 2 dan ini juga. Oke, kita coba lihat IP routernya. Kita ke router pertama. Lalu kita ketikkan do show IP route. Enter. Nah, teman-teman lihat ya di sini source-nya yang adalah 10.2 dan ingin komunikasi dengan 20.2 itu tidak ada di sini ya. 20.2 adanya 10.1. Ini. Oke, di PC kedua, di router kedua, mohon maaf. Ketikkan do show IP route. Nah, di sini juga tidak ada untuk 10.2, adanya 20.2. Sekarang kita akan membahas konsep static routing dan juga dynamic routing. Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk melakukan static routing itu kita harus nuliskan IP route, lalu destination, dan next hop atau gateway. Oke. Nah, artinya itu IP route tujuannya lalu di sini adalah jalurnya. Kalau misalkan di PC 1 ingin melakukan komunikasi dengan PC 2 menggunakan static routing, itu konfigurasi A-nya adalah kita ketikkan IP route 192.168.20.0/24 255.255.255.0 lalu gateway-nya 10.10.10.2. Nah, gini ya untuk konfigurasi static routing. Begitupun sebaliknya, jika PC 2 ingin static routing, kita salin dulu. Sebaliknya, jika PC 2 ingin static routing di PC 1, artinya kita masukkan di sini IP route-nya itu 192.168.10.0 lalu 255.255.0 lalu gateway-nya 10.10.1. Oke, ini. Jadi PC 2 itu destination-nya adalah 10.0 lalu jalurnya itu adalah atau next hop-nya itu melewati 10.1. Itu untuk konsep static routing.
Oke, sekarang kita akan bahas konsep dynamic routing. Dynamic routing. Oke, kita bikin kotak juga. Nah, untuk dynamic routing itu akan memakai yang namanya advertise connected network. Oke. Nah, ini tuh apa sih? Nah, misalkan di router pertama melakukan dynamic routing, artinya di sini router pertama melakukan advertise connected network. Artinya, router 1 ini melakukan promosi, teman-teman. Misalkan kita lihat di router 1, table routingnya kita lihat. Nah, di sini itu adalah 10, 10.0, dan 192.168.10.0. Nah, data itu yang C-nya aja ya, kalau L itu lokal, jadi abaikan saja. Oke, kita ketik dulu di sini. C, yaitu 10.10.10.0/24, lalu C, ini untuk gig 00. Untuk gig 00. Lalu C 192.168 tadi berapa ininya? Itu 10.0. Yaitu 10.0. Lalu ini untuk gig 01. Oke, nah ini adalah table routing di router pertama. Kita lihat table routing di router kedua. Kita scroll. Nah, di sini ada 10.0 yang C-nya, dan C-nya lagi 192.168.20.0/24. Kita ketik lagi. C 10.10.10.0/24. Ini harus ada 24, bentar. Oke, ini 124 untuk gig 00, maaf. Lalu C 192.168.20.0/24 untuk gig 01. Oke, ini untuk table routing di router kedua. Nah, di sini router pertama melakukan advertise connected network, artinya router 1 melakukan promosi ke router kedua. Seolah-olah router 1 berbicara kepada router 2 seperti ini. Hey router 2, saya di sini mempunyai IP route 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewat aku saja, gitu. Dari router kedua berkata kepada router 1 kepada router kedua. Nah, router-router di sini akan melihat table routingnya nih. Nah, table routingnya itu adalah 10.0 dan juga 20.0/24. Nah, di sini router 2 melihat table routingnya. Setelah itu bertanya nih pada router 2 ke router pertama. Oh, yang 10.10 sudah punya, tapi untuk yang 10.0 itu belum punya. Nah, langsung saja di sini akan menambahkan yang namanya dynamic routing. Artinya di sini akan menambahkan IP route secara auto, dan di sini akan masuk pada IP dynamicnya itu 192.168.10.0, lalu gateway-nya 10.10.10.1 melewati ini karena tutup gateway-nya. Jadi
Router pertama melakukan promosi, lalu router kedua ini akan melihat table routingnya. Oh, ternyata 10.0 belum punya, jadi di sini akan masukkan IP rootnya secara auto. Begitupun sebaliknya. Misalkan router 2 melakukan advertise connected network atau melakukan dynamic routing. Hai router 1, aku punya nih IP 10.0 dan juga 192.168.20.0. Kalau kamu ingin lewat IP, sini lewat aku saja. Gitu kata router kedua. Lalu kata router pertama melihat nih table routing 10.10 udah punya. Kalau 20.0 itu belum punya. Nah, di sini juga router pertama akan menambahkan dynamic routing. Lalu IP-nya itu otomatis ditambahkan ya. Jadi 192.168.20.0/24. Lalu IP gateway-nya itu 10.10.10.2 yang ini ya. 2/24. Oke, ini kurang /24. Oke, gitu ya teman-teman untuk konsep static routing dan dynamic routing. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi dynamic routing. Namun sebelum itu, teman-teman harus tahu untuk dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Nah, protokol pertama itu ada namanya itu RIP. Nah, itu ada yang namanya RIP. RIP itu sudah jarang dipakai teman-teman, jadi abaikan saja. Kita tulis not use. Nah, selanjutnya itu adalah EIGRP. Nah, artinya itu hanya Cisco. Nah, jadi artinya itu kayak Cisco router, ketemu dengan Cisco router, itu kita konfigurasinya menggunakan dengan EIGRP ini. Selanjutnya itu ada OSPF. Nah, OSPF ini adalah open standar, artinya ketika router Cisco ketemu dengan vendor lain itu akan menggunakan OSPF. Lalu setelah itu ada namanya BGP. Itu sama open, tapi berbeda dengan OSPF dan EIGRP. Gitu ya, untuk BGP nanti kita akan bahas. Nah, kali ini kita mencoba konfigurasi EIGRP langsung saja. Langsung saja kita masuk pada router pertama. Kita kasihkan dulu. Lalu konfigurasi terminal. Lalu kita ketikkan komennya router EIGRP, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya autonomous system number. Nah, untuk autonomous kita akan bahas section BGP. Nah, teman-teman di sini bisa milih ya dari 1 sampai 65535. Di sini kita pakai angkanya itu 10 aja. Nah, untuk autonomous itu sistem numbernya di semua router itu harus sama. Ke enter, lalu ketikkan network yang akan dipromosikan yaitu 10.10.10.0. Lalu network yang ini ya. 192.168.10.0. 10.0, enter. Nah, oke, sudah selesai. Itu adalah konfigurasi dynamic routing. Oke, ini cukup simpel ya, cuman mengetikkan router EIGRP, lalu masukkan autonomous system number-nya, lalu masukkan IP yang akan dipromosikan. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router kedua. Oke. Lalu kita masukkan router EIGRP
10. Harus sama ya, 10. Lalu masukkan networknya 10.10.10.0. Oke, di sini itu ada peringatan bahwa IP 10.10 itu sudah tetanggaan. Cara mengeceknya itu, kita cek dulu, do show IP EIGRP neighbor. Enter. Nah, teman-teman, di sini IP-nya itu sudah tetanggaan bahwa di router 2 dan di router 1 itu sudah punya IP 10.10.0. Kita coba masukkan lagi yang 192-nya. Network 192.168.20.0. Lalu kita cek do show IP. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa 192.168.10.0 itu adalah D. D itu artinya EIGRP. Nah, kenapa nggak E? Bukan dynamic ya. Nah, kenapa nggak E aja? Karena ya E itu adalah EGP. Itu yang lama. Jadi di sini itu diketikannya EIGRP. Nah, untuk SPF itu artinya O atau IA. Kita coba dilihat di router 1. Kita cek do show IP route. Nah, di sini ada yang dynamic 192.168.20.0 sudah ada dengan lewatin jalur 10.10.2. Ini jalurnya. Oke, nah sekarang sudah bisa melakukan komunikasi antar PC 1 dan PC 2. Kita coba cek ya paket. Oke, awal-awal pasti fail. Kita kirim lagi. Dan sukses. Nah, kali ini kita akan mencoba menambahkan satu router dan satu PC. Jadi kita akan membuat setup topologi 3 router. Kita tambahkan router, lalu kita tambahkan PC juga, lalu hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita ganti namanya jadi PC 3 dan ini router 3. Lalu kita tambahkan IP-nya. Di sini PC 3 itu IP-nya 192.168.30.2/24. Oke, itu untuk PC 3. Lalu di G01 ini IP-nya itu 192.168.30.1/24. Lalu di G00 IP-nya itu adalah 20.20.20.2/24. Lalu di G02 IP-nya 20.20.20.1/24. Seperti biasa, di sini kita akan konfigurasi dynamic routing memakai protokol EIGRP. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi yang harus dikonfigurasi itu hanya di router 2 dan router 3. Router 1 itu tidak usah dikonfigurasi karena di sini tidak ada tambahan network baru. Karena di router 2 itu menambahkan network baru yaitu 20.20.21 ini, jadi kita akan setting di router kedua. Nah, untuk router ketiga itu kita settingnya IP-nya itu 20.20.2, 30.1 dan 30.2. Oke, langsung saja kita ke router kedua. Kita kecilkan dulu ininya ke sini, lalu lalu konfigurasi terminal, lalu interface ini G02 ya, dengan IP 20.1. G02 enter, lalu kita matikan dulu shutdown. Oke, ini sudah up ya. Oke, lalu IP address 20.20.1.255.255.2.0 enter. Oke, kita exit. Oke, kita ke router ketiga.
kecilkan dulu. Lalu N, lalu isi terminal, lalu interface range gig 01 nomor 0 sampai 1, ntar lalu no shutdown. Oke, ini sudah up atau sudah hijau semua, berarti sudah menyala semua. Lalu kita masuk lagi ke sini, lagi interface gig 00, IP address-nya yaitu ini 20.2, IP address 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu kita interface gig 01, enter, lalu IP address-nya yang ini 30.1, IP address 192.168.30.1, 255.255.255.0. Enter. Oke, ini sudah selesai. Oke, itulah konfigurasi setup untuk router ketiga ini. Nah, sekarang kita konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, dynamic routing itu kita akan meng-advertise. Kita ketik dulu ya. Meng-advertise connected network. Oke. Atau mempromosikan connected networknya, yaitu yang 192.168.30.1 dan 30.0 dan juga 20.0. Oke, kita langsung saja ke router ketiga. Enable konfigurasi terminal, lalu ketikkan router EIGRP 10 kayak yang tadi sama ya, lalu networknya yaitu yang ini 20.0 ya, 20.20.20.0, lalu IP ya, lalu ketikkan lagi network 192 yang ini ya 30.0, 68 30.0, enter. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router ketiga. Sekarang di router kedua. Enable konfigurasi terminal, lalu ketikkan lagi router EIGRP 10 kayak tadi lagi, lalu network 20.20.20.0. Kecilkan dulu. Oke, enter. Nah, di sini ada yang ngasih tahu bahwa IP 20.20.0 itu akan menjadi tetanggaan di router ketiga. Oke, kita lalu cek di sini, lalu do show IP EIGRP neighbor. Oke, kita lebarin dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat kan sekarang bahwa di sini tetangganya kita adalah 20.20.0 dan juga 10.0. Lalu kita ke lalu kita cek di sini, do show IP di router ketiga ya, ARP neighbor, enter. Nah, di sini ada IP neighbornya itu 20.20.1 atau 0. Oke, sekarang sudah selesai mengkonfigurasinya. Sekarang kita coba cek tabel routing di router ketiga lagi. Di sini kita exit dulu. Lalu kita tekan do show IP route. Nah, teman-teman sekarang lihat bahwa di sini ada yang 10.0 dan ada yang 20.0 dan juga 30.0. Teman-teman tahu kan bahwa kita tidak memasukkan IP 10.0 dan juga 20.0, di sini hanya ada 30.0.
Mungkin yang 20 itu ada karena terhubung dari router kedua. Jadi untuk yang 10.0 itu tidak melakukan konfigurasi atau memasukkan IP-nya ke dalam router ketiga ini. Nah, ini adalah auto atau konfigurasi masuk sendiri IP yang 10.0 ini. Coba cek di router kedua. Kita ketikkan do show IP route. Oke. Di sini ada semua, ada 30, 20, ada 10 juga. Nah, teman-teman, untuk D ini artinya adalah EIGRP. Oke. Sekarang sudah connect semua. Sekarang kita lihat di router pertama. Kita kacaukan dulu. Lalu kita cek do show IP route. Nah, sini lihat ya, di router pertama itu kita tidak melakukan apa-apa konfigurasi, hanya di router kedua dan 3. Kita tidak akan memasukkan IP 20.0 dan 30.0 di router pertama. Kita lihat di sini bahwa 30.0 itu ditambahkan sendiri atau otomatis ada. Di router pertama itu kita tidak melakukan konfigurasi apa-apa, tapi ini sudah masuk 30.0 dan 20.0. Nah, sekarang kita ke PC 3, lalu kita konfigurasi dulu IP-nya dan ternyata belum dikonfigurasi. IP-nya yaitu 192.168.30.2, enter. Lalu ininya 192.168.30.1. Oke. Sekarang kita pengujiannya. Kita kirimkan paket dari PC 2, PC 3. Oke, awal-awal pasti fail. Coba lagi PC 2, PC 3. Oke, sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 1. Lalu PC 1. Fail. Coba lagi. Dan sukses. Oke, itu untuk konfigurasi dynamic routing 3 router. Oke, di sini kita tambahkan switch, lalu tambahkan PC 2. Di sini aku pakai PC 4, pakai IP-nya ini, lalu PC 5 IP-nya ini. Dan sudah dimasukkan untuk konfigurasi IP-nya. Kita ke switch-nya, kita masukkan pelan-pelannya. Masukkan dulu. Lalu N, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN, kita buat VLAN-nya 40, lalu exit, lalu VLAN 50. Oke, ini untuk VLAN 40 dan ini VLAN 50 ya. Lalu exit. Lalu kita masuk interface FA02. Lalu switch port, mode akses, lalu switch port akses. Nah, untuk F02 itu ada di VLAN 40 ya. Ini VLAN 40. Enter, lalu exit, lalu interface FA03, enter, lalu switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN interface F03 itu di sini, di VLAN 50. Lalu exit. Lalu do show VLAN brief. Enter. Oke, ini sudah masuk ya VLAN-nya. VLAN 40 itu di F02 dan VLAN 50 itu di 03. Oke, kita tambahkan dulu IP-nya di sini yang di 02, yaitu IP-nya 30.30.30.1. Oke, sekarang kita setting di router ketiga. Lalu interface G02 ini
IP-nya 30.1 ya. Lalu IP address 30.1.255.255.0. Enter. Lalu no shutdown. Nah, oke, ini sudah hijau. Lalu kita terangkan dulu di switch sininya. Lalu kita masukkan interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, kita time. Nah, ini sudah hijau semua. Lalu kita ke router ketiga lagi. Lalu masukkan, kita bikin sub interface ya. Kita ketikkan interface G02.40. Masukkan encapsulation.1q. Yang 240 itu adalah 40 itu adalah sini, dan waktu 40. Lalu IP addressnya 192.168.40.1.255.255.255.0. Ketiga, enter. Lalu kita exit. Lalu kita buat yang 50. Interface G02.50, enter. Lalu encapsulation.1q 50. Lalu IP address 92.168.50.1, lalu 255.255.0, lalu exit. Tadi ada yang tertinggal, jadi kita masukkan dulu IP gateway-nya dulu, yaitu 30.1 yang ini ya. Lalu kita coba ngepaket. Tadi gagal karena belum ada IP gateway-nya. Nah, ini sukses. Lalu dari PC 5 ke PC 3. Dan sukses juga. Oke, sekarang kita konfigurasi EIGRP-nya. Kita ke router ketiga. Lalu kita masukkan di sini router EIGRP 10, enter. Lalu networknya itu yang ini, IP 40.0, 92.168.40.0, enter. Lalu network 192 yang 50 ya, 50.0. Artinya ini VAN 40 dan 50 itu akan di-advertise ke router-router lainnya. Lalu kita ketikkan network yang 30 karena belum dimasukkan. Enter. Lalu kita cek do show IP route. Enter. Nah, di sini sudah ada yang 40, yang 20, ada banyak di sini, ada 10, 20, 30, lalu ada yang ini 40 dan ada 50. Sekarang kita mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4, sukses. Lalu dari PC 1 PC 5, sukses juga. Lalu dari PC 2 ke PC 4, sukses. Lalu kita 2 ke 5, sukses juga. Lalu dari 3 ke 4, sukses juga. Dan terakhir yaitu 3 ke 5, sukses juga. Oke, mungkin itu saja materi pembelajaran tentang Dynamic Routing EIGRP. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.